Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 MAN 1 Lamongan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Di sini bertemu lagi dengan saya Ustazah Aziza akan menjelaskan tentang bab 5 kisah teladan Nabi Lut. Sebelum anak-anak mendengarkan kisah teladan Nabi Lut, di situ yang perlu anak-anak ketahui yakni indikator dari bab 5, anak-anak bisa meyakini kisah Nabi Lut, membiasakan sikap tabah, tanggung jawab dan peduli sebagai cermin dari kisah Nabi Lut, menelaah dalil nakli dasar kisah Nabi Lut, menceritakan kisah teladan Nabi Lut, menguraikan pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut, merinci ibrah kisah teladan Nabi Lut, dan bisa mendiskusikan hasil analisis keteladanan dan contoh implementasi keteladanan Nabi Lut dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalil, ada kisah, ada pesan moral dan hikmah, dan ada ibrah. Adapun ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 75. Sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukma wa ilma wa najjaynahu minal quryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasikin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu kana minas salihin. Dan dalilnya pun terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Kisah Nabi Lut. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Jadi masyarakat Sodom ini masyarakat ketika waktu itu kaumnya Nabi Lut. Diutuslah Nabi Lut keturunan dari Haran bin Taroh, yaitu Azar, dan keponakan dari Ibrahim sebagai Rasul. Beliau banyak mengikuti hijrah bersama Nabi Ibrahim sebelum Lut diutus kepada kaum Sodom. Sodom merupakan suatu penduduk yang bertempat di Ardan. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, tetapi kebanyakan kaumnya mendustakan mereka, mengatakan bahwa Nabi Lut sok suci. Akibatnya, maka turunan azab atas dirinya bersama semua kaum Lut yang ingkar itu. Terdapat pada surah Hud 82 sampai 83. Di situ artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dibalikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi itu adalah siksaan untuk kaum Nabi Lut. Pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut adalah kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak. Patut kita jadikan teladan. Yang pertama. Yang kedua, sikap pribadi dalam satu keluarga mempunyai karakter yang beragam. Walaupun demikian, sikap pembangkangan dan pengkhianatan istri terhadap suami sangatlah tidak wajar dan bernilai rendah. Yang ketiga, cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat seperti istri Nabi Lut sendiri, malah menjadi penghalang dakwah Nabi Lut. Yang keempat, sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat akan mendatangkan azab Allah seperti yang menimpa kaum Sodom. Yang terakhir, siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah dan kemauan Allah, akan tetapi oleh karena perilaku anggota masyarakat itu sendiri. Keistimewaan dari Nabi Lut: 1. Pantang menyerah terhadap kaumnya. Berkali Nabi Lut menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang, yaitu homoseksual, yaitu antar laki-laki dengan laki-laki. Jadi kaum Nabi Lut menyukai itu antar laki-laki dengan laki-laki. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengar perkataan Nabi Lut. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Yang kedua,
tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut dan justru memperolok Nabi Lut dengan kata-kata sok suci. Bahkan mereka tega mengusir Nabi Lut kalau tidak mau menghentikan dakwanya. Yang ketiga, tetap bertanggung jawab mengemban tugas, menyampaikan risalah. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau perorangan beriman kepada Allah, beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan baik yang datang dari kaumnya ataupun dari istrinya sendiri yang justru membangkang pada dakwanya. Yang kelima, peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda, dikhawatirkan keselamatannya dari nafsu kaumnya. Jadi ketika itu ada malaikat yang menyelamatkan Nabi Lut dari kaumnya, yakni ketika itu menyamar sebagai seorang yang sangat ganteng sekali atau parasnya bagus. Habis itu di situ Nabi Lut peduli memikirkan orang laki-laki tersebut takut jika kaumnya nafsu terhadap malaikat tersebut. Lanjut, ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut, yakni perbuatan homoseksual pria atau wanita penyuka jenis. Jadi kalau perempuan sama-sama perempuan, LGBT ya, lesbian. Kalau laki-laki dengan laki-laki, itu homoseksual. Ini disebut fahisha. Allah memberi sifat kaum homoseksual tersebut dengan 3 sifat, yaitu kaum yang bodoh, kaum yang melampaui batas kemungkaran, dan kaum yang melampaui batas aturan Allah. Perilaku lesbian dan gay kaum Nabi Lut ini disebut mungkar, ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika, dan hukum. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim, baik zalim pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Banyak riset menunjukkan timbulnya penyakit AIDS adalah karena hubungan seksual sesama jenis melalui perilaku seks anal atau dari dubur, yang Nabi secara tegas melarangnya seks anal ini. Lanjut, perilaku kaum Nabi Lut ini musrif, artinya keterlaluan, melampaui batas kepatuhan dan kewajaran, abnormal, jadi nggak normal. Yang normal adalah laki-laki dengan perempuan, tapi kalau sudah sesama jenis itu abnormal. Hewan yang tidak punya akal saja tidak akan menyukai sesama jenis. Artinya perilaku kaum Nabi Lut itu lebih hina daripada perilaku hewan. Perilaku kaum Nabi Lut ini dinilai mufsid atau merusak tujuan dan fungsi pernikahan, yaitu reproduktif secara sehat dan halal, sekaligus merusak spiritual dan masa depan manusia. Perilaku kaum Nabi Lut itu jelas melanggar HAM, melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduktif melalui pernikahan berbeda jenis, dan mematikan masa depan manusia. Kaum Nabi Lut ini keji dan nistanya perbuatan homoseksual. Maka yang terakhir Allah menurunkan siksa kepada mereka dengan 6 siksaan. Enam siksaan yang diberikan oleh kaum Nabi Lut. 1. Allah menurunkan hujan batu. Yang kedua, Allah membutakan mata mereka. Yang ketiga, Allah membalikan negeri mereka sehingga tanah menjadi atap dan atap menjadi tanah. Tidak bisa dibayangkan, anak-anak. Yang keempat, Allah menurunkan hujan yang sangat dahsyat dan hebat. Yang kelima, Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar, memekakkan telinga. Dan yang terakhir, Allah menurunkan angin yang sangat kencang yang membawa bebatuan. Sungguh siksaan yang sangat mengenaskan sekaligus hukuman yang sangat menyeramkan bagi kita ya anak-anak. Jadi yang bisa kita ambil, jangan sampai kita mengikuti seperti kaum Nabi Lut.
kita harus mengikuti teladan atau perilaku dari Nabi Lut, yakni Nabi Lut orang yang sangat pantang menyerah, tabah orangnya dalam menghadapi ujian, tetap bertanggung jawab, beliau sabar dan peduli. Nabi Lut adalah orang yang cobaan dan rintangan dalam berdakwah atau mengajak orang baik ini tidak pernah surut. Jadi semangatnya yang kita tiru juga. Jadi kita semangat untuk belajar, kita semangat untuk mendapatkan ridhonya Allah, kita semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Anak-anak, dari pembelajaran bab 5 ini semoga anak-anak bisa mendalami karakter di mana anak-anak bisa bertanggung jawab, bisa sabar, bisa tawakal kepada Allah, bisa bertanggung jawab sebagaimana yang dicontohkan Nabi Lut dalam mengemban amanah, baik amanah dari orang tua ataupun dari sekolah, tabah dalam menghadapi segala cobaan, sebagaimana anak-anak bisa tabah seperti tabahnya Nabi Lut ketika dikecam dan diusir dari kaumnya. Dan yang terakhir, anak-anak bisa peduli terhadap sesama sebagai implementasi memahami pedulinya Nabi Lut pada kaumnya dan istrinya. Yang bisa diambil itu anak-anak dan cerita kaum Nabi Lut. Semoga kita terhindar dari akhlak tercela seperti kaumnya Nabi Lut, yakni homoseksual atau lesbian. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat barokah, membawa ilmu yang bisa menjadi pondasi anak-anak nantinya di masa depan. Cukup sekian penjelasan atau kisah Nabi Lut. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran dan bisa mencontoh jadi dari sifat Nabi Lut. Cukup dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada benar, itu semuanya dari Allah. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.